Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini, kakak ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, sistem pendidikan Islam itu apa sih? Nah, sistem pendidikan Islam itu adalah suatu strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem pendidikan itu sendiri terbentuk dari komponen-komponen yang terpadu dan memiliki keterkaitan antara satu sama lain untuk membangun pendidikan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan, yang pertama ada pendidik. Pendidik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pendidik ini adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Siapa saja sih pendidik ini? Nah, pendidik ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada pendidik kodrati dan yang kedua ada pendidik profesi. Nah, pendidik kodrati ini contohnya seperti Allah, Nabi atau Rasul, dan orang tua. Sedangkan pendidik profesi yaitu contohnya seorang guru. Selanjutnya yang kedua ada peserta didik. Peserta didik merupakan seseorang yang belum dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui jalur pendidikan. Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat ada kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa selama 1 semester. Adapun komponen-komponen dari kurikulum tersebut, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi atau bahan pelajaran serta pengalaman belajar, yang ketiga ada cara menyampaikan mata pelajaran, dan yang keempat yaitu cara untuk melakukan pengukuran dan penilaian hasil belajar. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik yang ada di kelas. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran yaitu yang pertama, karakter materi pelajaran. Semua mata pelajaran yang ada di sekolah pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam menyampaikan kepada siswa itu harus menggunakan metode-metode tertentu. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Sarana, alat, media yang ada di sekolah itu sangat mempengaruhi dalam memilih metode pembelajaran. Misalnya, yaitu metode demonstrasi. Jika alat-alat penunjang metode tersebut tidak ada, maka metode demonstrasi tersebut tidak akan berjalan. Yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa yang ada di desa dan di kota itu sangat berbeda, sehingga ini perlu menjadi pertimbangan bagi pendidik untuk memilih metode pembelajaran. Yang keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum itu harus dipertimbangkan lagi. Jika waktu yang disediakan itu terbatas, biasanya seorang guru akan menggunakan metode sederhana, contohnya ceramah, diskusi, ataupun tanya jawab. Selanjutnya yang keenam yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan yaitu sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun jenis-jenis alat pendidikan yaitu dapat dilihat dari berdasarkan sifatnya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan tujuannya. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu alat pendidikan berdasarkan sifatnya. Alat pendidikan berdasarkan sifatnya ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu alat pendidikan positif negatif, lalu yang kedua ada alat pendidikan yang bersifat preventif, dan yang ketiga ada alat pendidikan yang bersifat reprehensif. Nah, alat pendidikan yang bersifat preventif ini sifatnya menjaga dari hal-hal yang dapat menghambat proses pembelajaran. Adapun yang termasuk alat pendidikan preventif ini yaitu contohnya tata tertib, disiplin, anjuran atau perintah, dan lain-lainnya. Sedangkan alat pendidikan yang bersifat reprehensif ini memiliki fungsi pada saat di mana seseorang itu melakukan pelanggaran tata tertib, maka alat ini berfungsi untuk menyadarkan seseorang untuk kembali kepada jalan yang benar. Contohnya pemberitahuan, hukuman, lalu larangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, alat pendidikan berdasarkan bentuknya.
Alat pendidikan berdasarkan bentuknya ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu materi dan non-materi. Sedangkan alat pendidikan berdasarkan tujuannya yaitu untuk kebiasaan, ketenangan, keteladanan, dan juga perlindungan. Komponen pendidikan yang ketujuh yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses menilai dalam segala sesuatu yang ada di dalam dunia pendidikan. Dan komponen pendidikan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan adalah suatu kondisi yang ada di luar individu dan memiliki efek atau dampak terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Lingkungan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik ini contohnya seperti alam, iklim, tanah, dan lain sebagainya. Lalu lingkungan berdasarkan budaya, yaitu contohnya bahasa, seni, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan berdasarkan sosial, yaitu contohnya seperti keluarga, teman dekat, kawan bermain, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi hari ini. Kakak harap bahwa kalian bisa memahami dan mengerti tentang sistem pendidikan Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita akan berjumpa di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.